Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu penguji UKIN Universitas Negeri Jakarta. Perkenalkan, nama saya Sri Puji Wahyuni. Saya adalah mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Kimia Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 2006220067. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan mengambil video untuk uji kinerja di SMA Negeri 2 Tanjung Pinang yang merupakan sekolah asal saya. Mohon masukan dan arahan dari Bapak dan Ibu penguji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah siap untuk belajar asam basa di hari ini? Sebelum kita belajar, seperti biasa kita akan melakukan sesi doa. Untuk hari ini, saya minta tolong ke Raja Adam. Silahkan pimpin teman-temannya untuk berdoa, karena seragamnya beda sendiri. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar asam basa, namun sebelumnya saya mau mengecek dulu kehadiran teman-teman yang ada di kelas. Oke, siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir hari ini? Sepertinya hadir semua ya, sepertinya ya. 35 orang semuanya hadir ya. Oke, baik. Oke, ada yang tahu asam basa ini apa? Ada yang pernah dengar nggak asam basa? Di SMP sudah pernah belajar kan asam basa? Jangan. Ada yang bisa memberikan informasi awal terkait dengan asam basa? Angkat tangannya seperti biasa, sebut nama. 1, 2, 3, oke, silakan. Nama saya Putri Azura. Pengertian dari asam basa yaitu adalah larutan yang memiliki pH lebih kecil dan lebih kecil dari 7 sama 0, bentuk, sifat dan rasanya yaitu asam. Silakan. Basa itu keadaannya putar-putar. Basa merupakan senyawa yang jika dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion OH. Oke, baik. Herbert benar. pH-nya berapa? pH dari basa. Berapa pH-nya? Kakak pikir 10, Bu. Ya, betul. Sebelum belajar kita nonton dulu, tapi ini adalah film yang film remaja yang sebenarnya kalau kita lihat dari sisi positifnya banyak, sisi negatifnya juga banyak. Tergantung kalian mau melihat dari sisi yang mana ya. Tapi saya harap anak-anak ibu semuanya berpikiran positif. Oke, kita mau belajar science hari ini. Apa saja sih nanti yang akan kita pelajari dari film ini? Apa yang kalian pernah nonton full filmnya? Sudah. Pernah nggak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coba, menurut kalian pesan apa saja sih yang ada di dalam film tersebut? Pesannya ikan lawan jenis tuh harus berhati-hati, Bu, kan? Jangan berlebihan karena walaupun kayak menurut kita dia baik, dia sahabat kita, tapi kita nggak tahu dalam pikiran dia itu sebenarnya apa sama kita. Tapi seharusnya sex education itu harus diberikan sedini mungkin, bahkan mungkin dari sebelum kalian masuk ke bangku TK, mungkin. Jadi sebelum kalian masuk ke bangku TK itu mungkin harus dikenalkan ada teman yang laki-laki, ada teman yang perempuan, seperti itu. Nah, setelah kalian di SMA, kalian sudah mempelajari banyak hal terkait dengan dunia pertemanan dan dunia sains. Tentunya nanti kita tidak bisa memilah dan memilih pertemanan circle kita ya di sini ya. Medisasi.
Tapi yang benar kata si Putri Azura tadi, kita nggak mengerti apa sih yang ada di dalam pikiran teman kita. Bisa aja memang, dan saya yakin ada beberapa orang, entah semua tidak ada di kelas ini, yang kecanduan seperti itu ya. Nah, Ibu mau tanya sama yang sudah pernah nonton full filmnya ya, terkait dengan beberapa science-nya ada di dalam film ini. Yang pertama itu tentang pembusukan kerang. Ada nggak sih film yang di dalamnya? Iya, bukan merkuri tapi sebenarnya iya. Kenapa sih katanya kerang itu ada merkurinya? Karena kerang itu kan kalau makan itu semua yang bentuknya butiran itu dimakan semua. Jadi ya tidak memilih mana yang ada merkuri dan tidak gitu. Terus kemudian ada ukuran janin, dikasih tahu di dalam film itu ukuran janin sekian bulan itu segede stroberi di scenes-nya, ya kan? Dan seandainya sebesar stroberi itu ada di dalam perut kalian, jangan sampai di usia muda ya, nanti insya Allah nanti maybe berapa ya, 7 tahun lagi lah ya kayaknya. 7 tahun lagi oke lah ya, 7-8 tahun lagi insya Allah gitu. Seperti itu. Nah, kemudian bahaya melahirkan di usia dini apa kira-kira? Seperti yang dialami sama si Dara di dalam film ini, bahkan saat melahirkan itu harus rahimnya rusak. Ya, karena bukan kanker, karena rahimnya masih dalam tahap pengembangan, tapi sudah diisi. Jadi waktu pas melahirkan itu dipaksa dan akhirnya harus diangkat rahimnya. Gitu. Jadi bayangkan kalau misalnya itu terjadi pada salah seorang teman kalian lah, jangan kalian ya. Salah seorang teman kalian itu seumur hidup tidak bisa mempunyai keturunan lagi hanya karena ya kesenangan sesaat tadi, ya kan? Nah, di dalam film itu ada scenes darahnya mengecek kehamilannya menggunakan alat cek. Ya, namanya tespek. Baru saya mau nanya namanya apa? Namanya tespek, bener ya? Namanya tespek. Nah, tespek itu adalah merupakan indikator kehamilan yang bisa melihat di dalam air senia atau urin ibu hamil itu mengandung hormon HCG atau tidak. Jadi kenaikan hormon HCG itu mempengaruhi pH dari urin. Nah, pH dari urin tadi itu bisa diindikasikan sama si tespek tadi. Itulah kenapa hari ini apa kaitannya film tadi dengan asam basa? Ya kita akan mempelajari yang namanya indikator, tapi lebih spesifik ya indikatornya ya, indikator asam basa. Gitu. Apa? Hari ini kita akan belajarnya melalui problem based learning. Problemnya kira-kira apa tadi? Problemnya kira-kira penggunaan asam basa dalam kehidupan sehari-hari dan indikatornya. Ya, dan indikatornya apa sih gitu? Jadi yang akan kita pelajari sekarang adalah konsep asam basa dan indikator asam basa. Ada dua ya kita pelajari hari ini. Nah, berikutnya. Jadi di sini diharapkan apa sih yang Ibu harapkan dari pembelajaran hari ini? Yang pertama, ini terlibat aktif ya. Kemudian ada melakukan pengamatan. Nanti kita akan melakukan pengamatan juga. Kemudian harus bertanggung jawab dalam menyampaikan pendapat. Jadi jangan itu tidak bertanggung jawab itu, atau menunjuk temannya misalnya ya besmu gitu. Oke, kemudian kita akan mengembangkan nilai karakternya. Tadi adalah berpikir kritis. Jadi kalian diminta untuk melihat apakah suatu masalah itu positif atau negatif dari dua sisi. Terus kemudian kreatif dan jujur ya. Baik, berikutnya lagi adalah hari ini kita mau belajar asam basa. Apa saja yang akan kita pelajari? The first, yang pertama adalah tentu konsep ya. Konsep asam basa. Apa sih konsep asam basa yang mau dipelajari? Yang pertama adalah teorinya. Yang kedua adalah pH. Ya. Jadi, maaf, ini teorinya saja. Yang kedua ini adalah perhitungan. Berikutnya apa lagi yang kita pelajari? Indikator benar.
menit kalian pindah, 10 menit kalian pindah. Nah, untuk ini semuanya Ibu mengharapkan kalian bisa membantu Ibu dalam pelajaran hari ini, belajar hari ini ya. Sehingga semua yang ada di dalam pembelajaran bisa terlaksana dengan baik. Terus coba kita lihat perubahan apa sih yang terjadi jika kertas lakmusnya kena air ketuban. Ada yang lihat nggak tadi perubahan apa yang mana? Angkat tangan, sebutkan nama. Angkat tangan, sebut nama. Oke, silahkan nama. Nama Angelina Sendirian. Yang saya lihat dari video adalah kertas lakmus merah berubah menjadi warna ungu. Oke, kertas lakmus merah menjadi warna ungu. Ada yang bisa memberi tahu saya apa sih sebenarnya fungsi dari kertas lakmus? Angkat tangannya, sebut nama, silahkan. Angkat tangan, sebut nama. Kertas lakmus saya yakin di SMP sudah belajar, betul? Apa gunanya kertas lakmus? Angkat tangan. Oke, lagi. Menguji zat yang bersifat asam dan basa. Oke, menguji zat yang bersifat asam dan basa. Jadi, kalau dari yang tadi sudah Ibu sebutkan, jadi apa sih sebenarnya indikator asam basa? Ada yang tahu nggak sih yang dimaksud indikator asam basa itu apa sebenarnya? Kan tadi kertas lakmus adalah indikator asam basa ya. Ada yang tahu nggak indikator asam basa itu apa? Oke, untuk mengetahui apakah cairan tersebut bersifat asam atau basa. Nah, jadi cari Pak ya. Iya. Sekarang kita akan duduk di dalam kelompok ya. Jadi ini kelompoknya sudah saya bagi. Boleh silahkan berdasarkan kelompoknya ada 7 kelompok ya. Ada 7 kelompok ya. Yang kelompok pertama, kelompok kedua, sampai kelompok ke-7 silahkan duduk berdasarkan. Kelompoknya saya bagikan LKPD dulu ya. Kelompok yang sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Karena di sebelah enggak kuat ada di belakang ya. 1, 2, 3, 4. Saya akan menjelaskan dulu tentang penggunaan LKPD ini. Ya, coba dilihat di sini untuk LKPD-nya. Yang pertama kalian tolong tulis nama kelas dan kelompoknya kelompok berapa. Kemudian di bagian kedua itu aturannya dibaca ya. Ada aturannya di sini, berdoa sebelum menggunakan LKPD. Kemudian baca dan pahami kompetensi dasar dan indikator capaian kompetensi yang ada di sini. Ya, kompetensi pengetahuan yang akan diminta itu apa saja, kemudian keterampilan apa saja, dan tujuan pembelajaran kali ini apa. Ya Bu. Kemudian perhatikan setiap perintah yang ada di LKPD dan tanyakan kepada guru jika ada hal yang kurang dimengerti. Oke, sudah paham tentang penggunaannya? Sudah. Sebelum kita lanjut sekarang, karena di sini penyelidikannya secara individu dan kelompok, maka saya berikan waktu selama 10 menit ya, untuk kalian mencari informasi tentang asam dan basa. Boleh di sumber apapun itu ya, boleh di sumber internet, boleh di sumber buku kalau ada juga boleh. Silahkan ya. Sekarang mulai dari sekarang silahkan.
Baik, sekarang saya mau menjelaskan dulu dan saya lihat tadi sudah benar semua ya isinya, alhamdulillah sudah benar semua. Jadi kita akan mulai lihat. Coba kalau kita lihat gini, tahukah kau kalau asam itu sifatnya asam itu kan? Dia menguraikan ion apa? Di air. Oke, saat dikatakan bahwa asam itu menguraikan apa? Ion H+. Saat di air itu adalah teori Arrhenius. Ya, teori Arrhenius. Kalau bahasanya berarti menguraikan apa? Ion OH-. Jadi boleh kalian tandain tiap KPD-nya. Di bagian dia menguraikan ion H+ saat di air itu adalah asam Arrhenius. Berarti kalian tulis. Ya. Terus berikutnya, asam adalah spesies yang dapat memberikan proton. Oke. Asam itu adalah asam memberikan, berarti donor ya, saya buat ya. Donor proton. Asam itu donor proton. Asam donor proton, kemudian berarti bahasanya adalah akseptor proton. Ini adalah teori dari Betul, siapa yang jawab tadi? Oke ya, iya. Tadi kelompok berapa ya? Kelompok 5. Tambah oke. Ya, lanjut. Ya, nilai maksimalnya kalau kelompok 5 ya. Kalau yang jawab individu jadi dua tetap. Tapi di dalam kelompok nanti jadi kelompok. Baik, nilai berikutnya kita lihat. Apa lagi? Skala pH asam itu dari berapa sampai berapa? Benar. Terus kemudian semua itu adalah pengertian dari asam kuat, contohnya adalah semua itu. Oke. Bahasa juga sudah ya tadi ya. Nah kemudian untuk bahasa sudah tadi ia menghasilkan OH- saat di air, ya benar ya. Sudah. Kemudian bahasa itu ada spesies yang dapat menerima proton. Tadi sudah di situ ya, sudah disebutkan. Terus kemudian berikutnya lagi ada satu lagi, tapi kayaknya di sini nggak ada ya.
untuk serah terima elektron. Satu lagi teorinya, namanya adalah teori Lewis. Itu menandakan bahwa asam itu adalah akseptor. Kayaknya ada sih tadi pasangan elektron ya. Akseptor pasangan elektron. Kalau basa berarti donor pasangan elektron. Nah, di bait lagunya boleh kalian tandain ya. Selain teori-teori asam basa, ada teori Arrhenius, teori Brusselori, dan teori Lewis. Kemudian di dalam lagunya tadi juga disebutkan bahwa ada pH ya. pH. pH itu apa sih? Ada yang tahu pH? Ada tahu pH? Apa pH artinya? Iya, angkat tangan sebut nama. Kelompok berapa? Kelompok 6, oke? pH adalah derajat asam basa larutan yang diukur berdasarkan faktor larutan. Oke, kelompok 6 kelompok 2. Jadi pH itu adalah sebenarnya ukuran ya atau skala bagi keasaman dan kebasahan gitu ya. Jadi pH ini dibagi menjadi dua. Ada pH untuk asam dan untuk basa. Tadi di lagu bagaimana tadi untuk asam? Asam. Kalau basa? Jadi kalau kalian mau lebih mudahnya, kita bikin seperti ini bentuknya. Ini dari 0 sampai ke 12. Tengah-tengahnya di sini ada 7. Ini daerah asam dan di sini daerah basa. Terus semakin mendekati 7 itu semakin lemah. Ini juga semakin lemah. Semakin menjauhi 7 semakin kuat. Ini juga semakin kuat. Nah, seandainya nih, kayak tadi kan ada contoh HCl itu asam kuat, ya kan? HCl, nanti kalau misalnya ada soal HCl, diketahui pH-nya adalah 6. Mungkin ya? HCl pH-nya 6. Tidak. Bisa saja, tapi dengan cara pengenceran yang sangat banyak. Gitu ya. Tapi HCl itu karena dia asam kuat, lebih cenderungnya itu mendekati 0, yaitu 0,5, 1, 2 masih bisa ya. Basa juga seperti itu, semakin dia jauh daripada itu maka disebut dengan basa kuat. NaOH basa kuat kan tadi katanya kan? Ya. Nah, itu bisa pH-nya itu sekitaran 12, mungkin 12 bisa seperti itu yang mendekati seperti itu. Untuk perhitungan pH sendiri ada rumusnya. pH sama dengan log pH sama dengan log plus pOH itu sama dengan log OH. Terus kalau misalkan seandainya nih pH yang diketahui dan pOH yang mau dicari, kita pakai ini. pH dan pOH itu kalau ditambahkan hasilnya sama dengan 14 gitu. Jadi contoh misalnya hitunglah pH dari HCl 0,01 molar. Berarti kita harus tahu dulu ionisasi HCl-nya. Ionisasi HCl itu HCl mengion menjadi H plus tambah Cl-nya. Kalau di sini 0,01 ini juga sama. Ini juga 0,01. Yang kita lihat itu bukan HCl-nya, tapi yang kita lihat adalah H plus-nya. Ya. Kalau misalkan nanti H plus-nya tidak 1, misalnya 2, ya udah kalikan 2 berarti. Kayaknya ini 0,01 H2SO4 kan? H2SO4 kan 2 H plus, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi untuk menghitung ini bagaimana caranya? Ya udah kita terus aja. Konsentrasi dari H plusnya berapa? 0,01 itu sama dengan 10 pangkat min 2 molar. Baik. Jadi pH-nya berapa? pH sama dengan min log dari H plusnya 10 min. Nah, ingat kalau logaritma caranya begini.
basisnya sama, maka pangkatnya langsung turun ke depan. Jadi pH-nya sama dengan 2. Jadi kalau misalnya pH dari HCl 0,01 molar berapa? 2 gitu. Teori dasar dari asam basa. Untuk teori-teorinya apa saja, kemudian perhitungannya juga apa saja. Dan tadi di dalam lagu juga sudah disebutkan bahwa kertas lakmus salah satu indikatornya. Nah, sekarang setelah ini kita akan belajar tentang indikator juga. Tapi indikatornya itu adalah indikator indikator dari yang alami. Jadi, coba kalian buka LKPD-nya yang berikutnya setelah lagu. Setelah lagu di sini ada indikator, ada beberapa indikator ya. Ini ada kunyit, ada pubis ungu, ada bunga raya, tapi bunga raya itu kita ganti dengan daun rose color namanya. Daun rose color itu yang warna merah itu tadi. Kemudian di sini ada obat merah. Terus ada larutan A, B, C, D yang saya tidak beritahu itu larutan apa saja. Nanti kalian per kelompoknya akan standby di dalam satu tempat dan akan secara sistem berpindah. Jadi yang harus cek itu misalnya kalian pas dapat di indikatornya kunyit ditambah larutan A misalnya. Tambah larutan A, warna sebelumnya itu yang dicari warna sebelum apa? Berarti yang dicari itu adalah si indikatornya sebelum ditambahkan sama airnya. Indikatornya warna apa sih sebelumnya? Sebelum dicampur. Setelah dicampurnya warna apa? Dituliskan di sini. Terus nanti setelah 1 menit langsung pindah ke sebelahnya, pindah ke sebelahnya. Kita siap-siap ya sebentar, dengarkan instruksi dari ibu dulu. Dengarkan instruksi dari ibu dulu sebentar, ya. Jadi di nomor 1 ini nomornya gini ya, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mejanya gitu ya. Nah, nanti kalian setiap 1 menit pindah ke meja sebelah, seperti itu. Nah, yang di meja bagian sini, ini indikatornya adalah indikator kunyit semua. Indikator kunyit semua. Dan di sebelah sana kubis ungu semua, ya. Dan di sebelah sini itu pengganti bunga raya, rose color namanya. Jadi pakainya untuk yang ini nanti setengah ya, dibagi 2 ya. Dibagi 2 ya pakainya ya. Gitu. Dan yang di sebelah sini semuanya itu adalah obat merah ya indikatornya. Udah paham? Nah, setelahnya diam dulu. Bentar. Setelah indikatornya perhatikan setiap nomor 1 ini adalah larutan A. Setiap nomor 1. Nomor 2 di sini larutan B, larutan C, larutan D. Ini larutan A, larutan B, C, D. Larutan A, larutan B, larutan C, larutan D. A, B, C, D seperti itu. Ya. Terus nanti kalian kan mencobakan ini ya. Mencobakan di sini ya. Mencobakan. Nah, yang mencoba itu adalah orang-orang yang pertama kali ada di stand. Jadi stand berikutnya kalau belum dicobakan, kalau seandainya sudah ada percobaan, contoh nih. Ini sudah dicoba ke sini. Warna setelahnya kan berarti ada di sini ya, warna setelahnya ya. Kelompok yang nanti akan ke sini berarti nggak perlu mencoba lagi, cuma lihat aja warnanya apa. Paham ya? Paham ya? Jadi yang pertama saja berarti yang mencobakan. Dan ininya jangan dibawa. Ini jangan dibawa. Di tengah-tengah sini kan bolong nih. Kalian mencobakannya di bagian tepi-tepi sini ya. Gitu ya, oke? Bisa paham? Waktu mencobakannya itu 30 detik. Berarti setengah menit. Oke, bisa?
5 berapa orang? 5 orang ya. Sekarang kan teman-temannya sekarang sudah kembali semua ke kelas, jadi silahkan dilengkapi yang belum dari kelompoknya ya. Sambil menunggu kelompoknya melengkapi, satu orang anggota kelompok silahkan mewakili kelompoknya ke depan. Langsung dapat. Asam. Asam. Asin. Satu. Lagi baru satu kali ya. Asam. Asin. Oke, satu lagi. Asam. Dua ya, berarti satu kali lagi. Asin. Asin. Asam. Asin. Asam. Asam. Asin. Udah 3 kali berarti. Ini udah 2 ya, udah 3 kali berarti kamu 2 kali berarti kelompok fix maju ke depan. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai laporan asam basa. Sekian dan mohon didengarkan. Oke. Baiklah tadi kami setelah meneliti ke sebelah, kami mendapatkan beberapa hasil dari penelitian tersebut. Yang pertama adalah larutan indikator B yang warna semuanya adalah yang pertama adalah larutan A yang berwarna merah. Setelah dicampurkan dengan kubis ungu akan menjadi tetap. Kemudian adalah larutan coklat tambah dengan coklat marun tambah dengan larutan putih dan ditambah dengan larutan kunyit akan berubah warna menjadi larutan oranye. Dan larutan kuning atau kecoklatan dicampur dengan larutan berwarna kuning akan menghasilkan warna kuning. Akan menghasilkan warna tetap. Dan kemudian larutan berwarna ungu apabila dicampurkan dengan larutan kunyit akan menghasilkan larutan biasa akan menghasilkan warna pink. Ya. Warna pink. Kami silakan dibaca. Akan kembali. Ya, hasilnya gimana teman-teman yang lain sama ya kurang lebih ya. Ya, silakan. Nah, sekarang tugas kalian ini adalah nanti silahkan dicari referensinya. Ya, saya akan review laporan A itu apa, B itu apa, C itu apa, D itu apa. Silahkan nanti kalian cari di internet di sumber-sumber lain. Harusnya kalau dicampurkan dengan indikator ini warnanya apa? Seharusnya ya, seharusnya. Tapi yang tadi yang kalian lihat kan secara teori dan secara praktek kan bisa jadi berbeda gitu. Nanti bisa kita lihat. Untuk larutan A, adakah yang bisa menebak kira-kira larutan A itu larutan apa? Baking juga. Hah? Baking juga. Baking sama juga. Ya. Baking soda. Baking soda. Larutan A itu adalah ini atau dikenal dengan natrium bikarbonat ya, dikenal dengan natrium NaHCO3. Yang B, ya larutan B ada yang bisa menebak itu larutan apa ya? Larutan cuka, bener. Larutan B adalah larutan cuka. Nanti saya kasih tambahin poinnya ya. Larutan cuka itu CH3COOH. Larutan C ada yang bisa menebak? Hah? Redoxon.
Backline. No, bukan. Ya, kemarin sudah pernah kita cobakan larutan ini. Putih. Tambah backlit. Jadi. Redoxon. Elasin. Yang C. Oh, itu lebih maaf. NaOH ya, boleh. Larutan D. Duluan. Ya. Redoxon. Sebenarnya bukan redoxon tapi boleh lah ya. Vitamin C atau asam askorbat ya. Asam askorbat. Nah, ini adalah larutan A, B, C, D. Jadi kalian sudah bisa melihat ya, ini adalah garam, kemudian ini adalah asam, ini basa, ini asam juga, gitu ya. Terus tadi indikatornya ada 4. Indikatornya apa tadi? Indikatornya adalah satu lagi obat merah. Baik. Nah, nanti boleh disempurnakan lagi, dicari yang seharusnya apa ya. Maksudnya secara teori itu warnanya benar nggak sih dengan yang tadi kalian teliti gitu kan. Nah, jadi seharusnya kalau kunyit itu dimasukkan ke dalam si NaOH atau basa itu warnanya jadi merah. Kalau dimasukkan ke dalam cuka itu warnanya jadi kuning cerah seharusnya. Atau cuka atau vitamin C ya. Kalau di garam seharusnya dia tidak berubah warnanya. Ada perubahan nggak? Bagaimana? Ada yang bening. Ada yang bening. Yang bening pas apa? NaOH sama bening ya? Bening. Nah, NaOH sama vitamin C sebenarnya. Iya. Nah, jadi si siapa namanya betadin obat merah ini sebenarnya itu bukan indikator asam basa sebenarnya, tapi saya mau menunjukkan bahwa orang-orang yang menjual air di sana, misalnya ini, coba perhatikan ini ada air kemudian dikasih sama sama obat merah, bisa bersih loh, air ini sehat. Men, kalian mau kasih yang warna apapun itu, mau dikasih warna apa sih, larutan basah atau larutan asam, dia akan hilang gitu akan jernih lagi kalau obat merah. Kenapa begitu? Karena obat merah tapi membentuk kompleks yang warnanya itu tidak berwarna gitu. Ya, itu dia penipuan yang ada di dalam kimia. Jadi kalau minumlah air water ya kan. Ini karena dia bisa untuk membuat kita lebih sehat. Buktinya adalah si betadin yang masuknya ke dalam air jadinya jernih lagi, apalagi tubuh kita. Pertanyaannya, adakah manusia yang makan betadin? Makan ya. Terakhir kita akan lihat di lembar evaluasi berupa komik, kelihatan nggak ya? Itu di belakang si komiknya kayaknya kebalik. Ini di sini ya komiknya ya, yang di sini dulu, kemudian yang kedua di sebelah sini. Boleh, silahkan diisi. Di situ bisa terlihat nggak? Bisa terbaca nggak? Bisa, Bu. Masih ada semua. Setelah ini kita selesai kok. Pulang. Habis ganteng. Ski Villa. Sudah selesai semuanya? Baik, kita akan coba evaluasi. Soal pertama saya akan berikan kepada kelompok yang paling sedikit. Kelompok 3, soal pertama. Di situ soalnya adakah yang bisa menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan asam arenius? Masih ada loh di depan. Kelompok 3 mana? Sepasang elektron dan basa adalah suatu zat yang memberi sepasang elektron. Bebaskan lagi. Selanjutnya udah selesai. Jadi refleksi
kegiatan hari ini? Ada nggak yang mau memberikan kesan-pesan? Di kesan dan pesan hari ini kita dapat mengetahui pengertian dari asam basa. Terus kita di sini dapat mengetahui ada beberapa teori yang ada di depan. Ada teori Arrhenius, ada teori terus ada yang terakhir ada teori Lewis. Terus tadi ada melakukan percobaan larutan A, B, C, dan D. Terus tadi ada pesan dan kesan moralnya pada contoh film garis apa? Dua garis biru. Nah, sekian. Terima kasih untuk hari ini. Kelas 58 dan dari kelas terkalian yang berada. Kita tutup dengan doa penutup majelis yang dipandu oleh Subhanallahumma wa bihamdihi. Amin.